akan memaparkan tentang hasil konsepsi antar materi modul 1.4 saya mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siska Nugraini Wahyu Prastiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bersama fasilitator saya, Ibu Yukti Eka Kurniani, dan juga bersama pengajar praktik saya, Ibu Walidah Wahid Fitriani. Adapun pokok-pokok pembahasan pada modul 1, diantaranya pada modul 1.1 kita sudah belajar mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian kita belajar pada modul 1.2. Di sini kita belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak diantaranya mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menyebarkan komunitas praktisi. Adapun yang kita pelajari pada modul 1.3 yaitu visi penggerak. Pada modul ini kita membuat dan mengimplementasikan visi melalui inquiry apresiatif, prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan bagja. Dan yang terakhir, pada modul 1.4 tentang budaya positif yang baru saja kita selesaikan, di mana kita belajar mengenai perwujudan dan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, serta budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kesimpulan mengenai peran saya menciptakan budaya positif di sekolah diantaranya disiplin positif, penerapan disiplin yang mengajarkan bertanggung jawab dan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku, di mana menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang diyakini. Ketika posisi kontrol yang paling tepat yaitu sebagai manajer yang mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Keempat, yaitu keyakinan kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama antara murid dan juga guru. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi, di mana guru memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan materi diantaranya, yang pertama, seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Kedua, sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Ketiga, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif dengan budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut merupakan refleksi pemahaman saya mengenai modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Menurut pemahaman saya tentang konsep inti dalam modul 1.4, materi tentang budaya positif
yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keseluruhan konsep tersebut tidak cukup dengan hanya diketahui saja, melainkan harus juga diresapi dalam diri dan diaktualisasikan rekan guru lainnya di sekolah dengan membangun kolaborasi. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya, ada 4 hal yang menarik. Di antaranya, ternyata selama ini saya sering melakukan posisi kontrol hukuman, dan hal tersebut tidak baik. Seharusnya saya dalam menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri sebagai manajer. Hal kedua, sebelumnya saya berpendapat bahwasanya memberikan hadiah akan menumbuhkan motivasi belajar murid. Ternyata, penghargaan dan hukuman tidak memberikan efek jangka panjang. Hal ketiga, dalam menyelesaikan permasalahan harus diterapkan segitiga restitusi. Dan hal keempat, pentingnya membuat keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dan guru. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah posisi kontrol yang biasanya saya lakukan, yaitu penghukum, yang mana ini merupakan posisi kontrol terendah. Seharusnya posisi kontrol ideal yaitu sebagai manajer, di mana pada posisi kontrol ini menggunakan tahapan segitiga restitusi yang dalam penyelesaian masalahnya menuntun murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Yang pertama, pada saat saya melakukan praktik melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari murid. Mereka menceritakan alasan mereka dengan jujur, tanpa rasa takut ataupun paksaan. Dan mereka dengan sadar mau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas dalam upaya untuk membentuk situasi tertib, disiplin, aman, berpihak pada murid dan melibatkan murid. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Adapun yang telah saya laksanakan, bagi yang sudah baik, menurut saya hal yang sudah baik yang ada di lingkungan sekolah saya, yaitu budaya positif untuk penerapan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga sudah ada beberapa keyakinan kelas yang sudah disusun dan disepakati bersama yang berpihak pada murid yang sudah ditempel di kelas masing-masing. Adapun yang perlu diperbaiki lagi Adapun yang menurut saya perlu untuk diperbaiki adalah posisi kontrol guru selama ini, di mana kebanyakan guru di lingkungan sekolah saya masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Hal ini semoga saja dapat berangsur-angsur berubah menjadi posisi manajer. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini mengenai budaya positif, saya sering berada di posisi sebagai penghukum,
dan menganggap pemberian hadiah adalah pemantik motivasi belajar murid agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Namun setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya sedang belajar memposisikan diri sebagai manajer dan menghilangkan kebiasaan memberikan hadiah untuk menumbuhkan keyakinan dari murid. Perasaan saya merasa jauh lebih baik dan emosi dapat terkontrol. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif, baik itu dengan murid ataupun teman sejawat ataupun pimpinan. Adapun perbedaan saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4 ini diantaranya perbedaan yang saya rasakan yaitu murid sadar atas kesalahannya dan mau bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Berdasarkan pengalaman saya, menurut saya pernah. Namun, saya belum menyadari bahwasannya yang setelah saya lakukan merupakan segitiga restitusi. Saya telah melakukan salah satu tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana saya menanyakan kepada murid tentang alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu menerapkan budaya positif untuk diri sendiri. Kemudian berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah untuk merancang budaya positif di sekolah. Karena saya yakin bahwasanya dengan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, budaya positif akan dapat tercipta di sekolah dengan maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.